Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau kita diminta memilih antara memberi dan menerima, kita rata pasti pilih yang menerima ya. Yang di bawah setuju menerima? Yang di atas ada yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ya, rata kita pasti ya Pak ya, lebih aja menerima daripada memberi. Nah, hari ini bacaan-bacaan yang kita dengarkan terutama dalam bacaan pertama dan bacaan Injil bicara tentang diri. Yang pertama, mencari diri. Yang kedua, melepaskan diri. Mencari diri, yang satu melepaskan diri. Bacaan Injil konkret bicara itu. Kaum Farisi ahli Taurat, maka Yesus mengatakan, "Waspadalah kamu terhadap mereka." Mengapa? Ya, yang mereka katakan baik, tapi dalam sikap perilakunya tidak. Gila pujian, gila hormat. Orang-orang macam ini gila pujian dan gila hormat itu apa enggak gila nih ya? Tipikal orang semacam ini, motifnya semuanya adalah untuk segala aktivitas gerak-gerik mereka adalah semacam panggung untuk mengatakan aku. Mereka mencari diri.
gila hormat, gila pujian, nggak peduli. Nah, sisi lain kita melihat bagaimana orang yang melepaskan diri. Kita tahu ya, satunya mencari untuk diri sendiri, satunya diri. Aku melepaskan diri. Dan ini dilambangkan dengan sosok si janda miskin. Jadi statusnya janda, secara ekonomis miskin, gaduk gitu. Bagaimana Yesus kemudian begitu teliti, dan konteksnya ketika Yesus mengajar para muridnya kan berada di bait Allah. Jadi Yesus hari ini juga ngamati kita loh ya. Engko nek nyemplungno kolekte iki piye to? Sosok kok gak kok. Aja sampai sosok loh ya. Ijol sik langgo blonjo. Si janda miskin ini melepaskan dirinya. Bahkan dikatakan ini pemberian seluruh hidupnya. Para saudara kasih, yang dimaksudkan oleh penulis Injil adalah nilai bagaimana ketika kita memberikan itu kepada Tuhan dilandasi dengan ini kurbanku. Yang aku persembahkan ini keringatku, jeripayaku, bukan karena tindakan yang lainnya. Prinsip moral Katolik adalah tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan apik, tapi carane kok dhisik. Selaras. Tujuanku aku memberikan persembahan kepada Tuhan, maka yang aku berikan, aku persembahkan adalah jeripayaku. Pasti rasa itu. Ketika kita ini Yesus tidak minta kita memberikan semuanya, tidak. Tapi bagaimana ketika kita memberi, bukan soal kuantitasnya, banyak atau sedikitnya, tapi bagaimana kualitas itu. Yang aku berikan adalah juga ini persembahanku, hidupku, kurbanku. Mencari diri, melepaskan diri. Para saudara kasih, sekali lagi dikatakan bahwa kita harus memahami dengan tepat. Seringkali Yesus memakai ungkapan-ungkapan yang kalau kita tidak cermati dengan sungguh membuat kita bisa tersinggung. Janda, yatim piatu, kemudian Yesus sering mengatakan kaya, miskin dan sebagainya. Jadi tidak dimaksudkan untuk itu, tidak. Tapi di balik itu mau dikatakan ketika orang miskin, janda, yatim piatu dalam masyarakat era dahulu memang adalah masyarakat yang kelompok paling bawah. Hidup kita hidup mereka semata-mata bergantung pada Allah. Bergantung pada Allah. Maka simbol itu dipakai. Tetapi bukan dimaksudkan untuk menyinggung gitu. Tidak. Tetapi banyak orang yang kaya sungguh-sungguh memberikan persembahan dari hasil jeripayanya. Memberikan hak kepada karyawannya. Oke. Memberikan sungguh. Dan para saudara kasih yang mau dikatakan adalah motivasi dasar, motivasi awal ketika orang berhadapan dengan Tuhan.
memberikan persembahan. Bahwa yang aku berikan adalah kurbanku, keringatku, jeripayahku. Bukan karena penindasanku dan tindakanku yang lainnya, tidak. Sungguh-sungguh. Bacaan pertama, pengalaman Elia dengan seorang janda di Sarfat. Ya, bagaimana kita melihat dialog mereka? Janda Sarfat ini orang asing, bukan Yahudi, ya, bukan bangsa Yahudi. Lah Elia itu karena diancam Raja Ahab, makanya dia ngungsi, disuruh Tuhan Allah Yahweh ngungsi. Dan kemudian datang ke Sarfat. Dan bagaimana seorang janda yang tinggal di daerah Sarfat, daerah Sidon, luar Yahudi, bukan bangsa Israel. Iya sungguh ya, ini terakhir kalinya aku masak untuk anakku, dan aku setelah itu aku mati. Tapi bagaimana situasi janda itu dengan ekonomi semacam itu ketika Elia meminta bantuan? Ia melakukan itu. Mau dikatakan di situasi apapun kita mampu memberi dan kita bisa memberi. Maukah kita memberi? Itu pertanyaannya. Sukarelakah kita memberi? Kesulitan apakah ketika aku kesulitan aku tidak bisa memberi? Kedua bacaan ini membicarakan itu, kesulitan sama. Perempuan yang di Bait Allah juga seluruh hidupnya ini. Tapi ia memberikan. Janda Sarfat, ini cukup untuk aku dan anakku, tepung dan minyak, sudah, setelah itu enggak tahu. Tapi memberikan. Dan demikian maka para saudara-saudara kasih, bagaimana hidup Kristiani menuntut pengorbanan. Karena memberi itu selalu berkorban. Melepaskan diri itu berkorban. Itulah yang dikatakan dalam bacaan kedua. Bagaimana sosok Imam Agung Yesus Kristus, dia melakukan kurban hidupnya sekali. Hanya sekali demi semua orang. Untuk menghapus dosa semua orang. Inilah Imam Agung kita. Yang hidupnya sama dengan kita. Tapi ia menunjukkan bahwa ia pun juga mau berkurban. Demi banyak orang. Kurban pasti sasarannya adalah orang lain. Dan itu melepaskan diri. Namun ketika orang mencari diri, semuanya adalah untuk diri sendiri. Maka para saudara kasih, dalam minggu hari ini kita bersama-sama diajak untuk menghayati nilai kurban, nilai derita, dan juga nilai pemberian diri. Apa yang kita berikan kepada Allah bukan sesuatu yang sia-sia dan percuma. Allah menghendaki agar hidup kita pun di hadapannya selalu dalam keadaan siap pantas, berani berkorban, berani menderita demi kerajaan Allah.